Pemirsa, tak hanya Saka Tatal yang mengajukan PK, nampaknya juga Rivaldi, terpidana yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup, ini juga mengajukan PK. Lantas, kalau berbondong-bondong 7 terpidana mengajukan PK dan juga cukup kuatkah bukti yang mereka ajukan ini bisa membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki? Kita lihat informasi berikut ini. Tak hanya Saka Tatal yang mengajukan perlawanan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina yang semakin berbelit. Walaupun pihak termohon atau jaksa penuntut umum menolak 10 novum yang diajukan pihak Saka Tatal dalam sidang lanjutan peninjauan kembali, dengan alasan novum yang diajukan pihak pemohon atau Saka Tatal bukan merupakan bukti baru, namun hal itu tidak menyurutkan terpidana lain untuk mengajukan peninjauan kembali. Rivaldi, salah satu terpidana yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup, bersiap untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon dalam waktu dekat. Tim kuasa hukum Rivaldi akan mengajukan 7 novum, salah satunya terkait penyamaan nama Rivaldi dengan Andika. Keluarga Rivaldi memohon pada Presiden dan Kapolri untuk memberikan perhatian khusus dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Rivaldi meyakini putranya tak bersalah dan berharap Rivaldi bebas dan dipulihkan nama baiknya. Tim TV One mengabarkan. Saya nggak tahu saya begitu. Oke, kita akan membahas hal ini selengkapnya dan bagaimana kekuatan dari novum-novum yang mereka akan hadirkan di sidang PK nantinya, dan apakah memang benar kasus ini cukup pelik begitu ya, cukup bisa terungkap nggak sih sebenarnya? Ya, pertanyaan saya tadi itu gitu. Ya, apakah memang benar adanya ya, Via? Kita akan membahas ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Jenderal. Dan juga sudah bergabung bersama kami dalam sambungan Zoom, Cindy Sembiring, kuasa hukum Rivaldi. Selamat pagi, Mbak Cindy. Assalamualaikum. Pagi, Mbak Cindy. Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami kuasa hukum dari Saka Tatal, Bang Krisna ya. Bang Krisna Murti. Ya, oke, kita nantikan ya. Masih mungkin on the way ke sini ya. Saya mau ke Mbak Cindy Sembiring dulu, Mbak Cindy. Ini cukup percaya diri nggak sih 7 novum baru yang disiapkan Rivaldi yang nantinya akan dihadirkan dalam sidang PK, melihat kalau sidang PK-nya si Saka Tatal ini banyak novum yang akhirnya dibentahkan oleh jaksa JPU termohon. Ya, baik. Untuk Rivaldi kami cukup percaya diri karena apa? Karena memang kan kami selalu bilang bahwa Rivaldi itu di dalam BAP sampai putusan itu kan sebenarnya kan Rivaldi tidak terkait dengan kasus ini karena Rivaldi sendiri kasus yang lain yaitu penganiayaan. Dan di dalam BAP pun yang disebutkan oleh Bapak Rudiana itu adalah Andika, bukanlah Rivaldi. Itulah membuat kami semakin pede untuk mengangkat lagi gitu loh, bahwa Rivaldi bukanlah Andika dan Rivaldi juga tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Vina. Jadi Mbak Cindy, Anda mau mengklaim pagi ini Ibtu Rudiana itu salah pasang nama, atau memang bukan Rivaldi klien Anda, yaitu Andika begitu? Ya, pertama salah menyebutkan nama, atau memang sebenarnya bahwa Andika itu sendiri itu memang hanyalah nama fiktif gitu kan. Ditambah lagi pada saat penangkapan yang ke-7 orang tersebut di SMP 11 itu beliau itu kan sudah menyebutkan nama-nama tersangkanya, ya kan. Baru dia setelah adanya BAP dari yang lain dan posisi si Rivaldi juga memang satu sel dengan yang lain, maka disebutlah untuk penyelidik yang lain, oh itu saja namanya Andika gitu. Dan yang lain juga sendiri tidak mengenal mana Andika, mana Rivaldi, seperti itu. Ya, tapi kenyataannya klien Anda ini menjalani hukuman loh. Iya. Meskipun namanya bukan Andika kan gitu. Ya benar. Benar sekali. Itu pun yang kalau memang mempertanyakan kenapa tidak adanya pra peradilan, karena untuk kasus Rivaldi sendiri itu kan tidak ada surat penangkapan untuk atas nama Rivaldi, adanya atas nama Andika, itu pun ditaruhnya di Desa Banjarwangunan kan gitu. Kenapa Rivaldi tetap menjalani proses, itu pun yang kami tanyakan pada saat peradilan, termasuk ke
majelis dan segala macam. Kami sudah membuktikan bahwa ini bukanlah Andika yang dimaksud di dalam BAP, ini adalah Rivaldi. Tetapi emang dari awal itu mungkin sudah ada setting atau segala macam, itu tidak pernah dianggap pledoi kami atau pembelaan kami. Ya, kenapa tidak pada saat itu melakukan perlawanan saja atau menolak begitu loh? Kan bukan yang dimaksud orang Andika begitu loh. Prosesnya banyak, pra peradilan, PK Sudah kami saat itu. Oke, siap. Sudah kami lakukan dengan ada pledoi, bahkan kami sudah membawa akte kelahirannya Rivaldi. Bahkan ada beberapa teman pun yang kami hadirkan itu yang pada saat tanggal 27 Agustus itu sedang bareng dengan Rivaldi, ya kan? Nah, tetapi jaksa pun di situ juga ada suatu ketidakyakinan oleh jaksa. Kenapa? Karena di dalam dakwaan itu masih Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Tetapi pada saat tuntutan maupun putusan mereka berubah. Berarti kan pada dasarnya jaksa maupun hakim pun tidak yakin bahwa itulah Andika, makanya mengikuti dengan nama yang sudah kami sebutkan di dalam peradilan. Akhirnya digantilah menjadi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Oke, saya mau ke Bu Elsa. Bu Elsa, ini Ibtu Rudiana yang ditunjuk oleh kuasa hukum karena awal mulanya dari situ. Akhirnya Rivaldi bisa menjadi Andika ini. Begini ya, ceritanya ini selalu ditimpakan Ke Ibtu kesalahan Rudiana. kepada Ibtu klien Rudiana. saya ya, Ibtu Rudiana. Dulu dia Aibtu ya. Ya. Ini kan dari hasil pengamanan kan hanya berapa menit ya, 20 menit, 25 menit itu seperti menanyakan lah. Kemudian langsung diserahkan kepada serse umumnya ya di sana di Polres Cirebon, dan yang menyebutkan nama-namanya kan kita nggak saling klien saya nggak kenal. Mereka sendiri yang menyebutkan dan mereka sendiri pengakuannya semuanya. Setelah selesai itu 1 jam kemudian pengamanan itu kan dibuat laporan. Laporan sebagai korban kan. Nah, dalam membuat laporan itu kan nama-nama ini sesuai dengan Jadi keterangan nama-nama yang mereka. disebutkan oleh saksi yang saat ini Pengakuan. terpidana, Iya, bukan oleh bukan Ibtu kita Rudiana yang sudah ada nama-namanya. saya punya klien tuh meng-hire nama-nama ini bahwa dicocok-cocokin, tidak. Kenapa nggak klien Anda pada saat itu yang pangkatnya masih Aibtu itu meng-cross check? Masa apa pernyataan dari orang yang ditangkap ini ditelan bulat-bulat gitu loh? Bukan, itu kan yang nanya bukan klien saya. Bukan klien Anda. Penyidik Iya, saat itu kan itu. dari serse umumnya. Oke. Jadi ya dari keterangan ini, dan kemudian kan cuma 3 hari di Polres. Karena ternyata ini pembunuhan bukan kecelakaan, ditarik ke Polda Jabar supaya jangan ada konflik of interest. Karena itulah saya sangat keberatan selalu dikatakan ini semua klien saya. Dari mana? Di Polda Jabar itu kan dirnya itu adalah pangkat kombes. Bagaimana seorang Aibtu bisa cawe-cawe ke sana? Jadi ini benar-benar orang kecil, ini orang kecil mau dianiaya, udahlah korban, terus sekarang di framing Intinya adalah seperti ini. Ibtu Rudiana saat itu hanya membuat laporan, tapi Iya. nama-nama yang Tapi muncul itu memang pernah dari mengamankan masing-masing karena saksi. dia menyelidiki kok anak saya. Pernah mengamankan kan? Pernah mengaman 1 tim ya. Iya. Dan karena dia curiga, kenapa kecelakaan tapi helmnya utuh. Tapi jenazahnya hancur begitu ya. Jenazahnya hancur. Oke, Mbak Cindy, gimana Anda menanggapi pernyataan Bu Elsa, Mbak Cindy? Oke, baik. Mengenai tadi Bu Elsa menyatakan katanya itu bukanlah karangan dari Pak Rudiana, sedangkan laporan pertama itu yang menyebutkan nama semuanya adalah Bapak Rudiana, yang dimana pada saat penangkapan itu di tanggal 31 Agustus 2016 ya kan di jam 5 sore itu Pak Rudiana itu yang menangkap ke-7 anak tersebut di depan SMP 11 ya Bu ya. Oke. Setelah itu pada saat penangkapan jam 5 dibawa ke Polres Kota Cirebon, di jam 18.30 Pak Rudiana langsung melakukan pelaporan dengan menyebutkan nama-nama itu semua. Bagaimana Pak Rudiana tidak menyebutkan nama-nama itu semua? Pasti dalam perjalanan menuju Kota Cirebon itu kan pasti ditanyain, kamu namanya siapa? ABCD-nya segala macam. Sedangkan untuk klien kami yang namanya Rivaldi Aditya Wardana itu Tapi serse menurut sudah Mbak berada di Elsa, dalam. Mbak Cindy. Karena Serse. ya
Ya, yang menanyakan itu bukan Suara Ibtu nggak Rudiana, jelas? tapi Tapi kan Serse. Serse yang saat itu. Yang menanyakan bukan Ibtu Rudiana, Mbak, tapi Serse Serse. yang saat itu ada di situ. Kalau keterangan dari Bu Elsa. Enggak Mbak, Serse umum. enggak. Pada saat itu kan yang melakukan penangkapan Pak Rudiana, ya, yang melakukan penangkapan Pak Rudiana sendiri. Pada saat setelah dia memberikan BAP tersebut, barulah dipindah. Seperti itu kejadiannya. Karena penangkapan tanggal 31 Agustus, ya kan, di jam pertama kali itu seingat saya itu, saya lupa di jam 20 sekian itu, yang ditanya itu Eko, terus selanjutnya paling terakhir adalah Rivaldi di jam 2 siang dilakukan BAP. Rivaldi atau Andika, Mbak Setelah kondisinya itu babak belur. Itu kejadian yang saya ingat pada tahun 2016. Yang dimana saya pun untuk bertemu dengan klien saya pun susah pada saat itu. Mereka pun di BAP Oke. juga tanpa adanya pendampingan. Nggak bisa Baik, pendidikan. baik Mas Indi. Seperti itu. Baik. Anda menyangkal, Iya. Bu Elsa? Ya jelas tidak benar karena Artinya Ibtu Rudiana tidak menangkap? dia hanya mengamankan karena ada informasi dari Dede dan Aep ya? Aep ya, terus Oke. kemudian diamankan dan tim reserse langsung bekerja. BAP dibuat tanpa ada pendampingan tadi katanya. Itu kan 1x24 jam bisa Oh. dilihat. Oke. Pak Arianto menanggapi ini gimana Bisa Pak Arianto? tahu. Yang tapi usai jeda ya Pak. Kita tarik napas dulu, kami akan kembali saat lain.